Tidak ada istilah ganti, memangnya ini negara Mundur lagi, mundur yuk. Cuma apa lagi? Aduh, santai. Mundur lagi yuk. Mundur lagi yuk. Mundur. Oke, Bang. Baik. Pak Lecu mana Pak Lecu? Ketua. Pak Lecu mana? Ketua sini belum mundur. Budak sini budak. Sini budak belakang sini. Ya ini kabelnya ketarik. Sini terus kenapa? Kita lobby. memang jaksa kan perang sama kita. Dari kemarin dia Jaksa mau fight diri itu, ayo. Siap. Tadi udah saya Baik, katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan pengawalannya dari berita untuk kasus yang sebenarnya sangat remeh-temeh ini. Ya, hanya antara seorang laki-laki bernama Hotman Paris dengan saudari bernama Putri Klimakia Kim, yang orang ini ya masing-masing membuat pengakuan yang berbeda. Klimakim datang ke saya mengaku dilecehkan. Hotman di awal bilang tidak ada pelecehan. Berikutnya bilang suka sama suka dan berpacaran. Ini akan kita buktikan karena chattingan itu ada di situ menyangkut payudara juga, menyangkut vagina juga. Nah, pertanyaannya, hakim tidak konsisten. Dari awal, jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi bemper untuk itu. Tapi harus benar. Saya udah bilang, jadi hakim dari awal sudah terlihat sangat-sangat menunjukkan seolah-olah paling berwibawa. Kita sampai istilahkan dia ibu guru yang tidak boleh muridnya terlambat. Seperti harus dituruti. Hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya. Jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga. Dan mulai sidang ke depan, saya akan pakai baju toga. Karena ada teman saya yang juga disidang dan saya lawyer. Saya buktikan saya lawyer. Ada KTA dan saya sudah diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi ketidakkonsistenan hakim ini. Pertama di awal katakan live boleh. Terbuka untuk umum. Giliran akan dibuka chattingan, dikatakan ini urusan yang sangat prinsip atau yang prinsip private. Saya tanya kalian, kasus Vina Eki itu bicara vagina. Saya pengacaranya Suroto. Diungkap dan persidangan terbuka untuk umum kecuali Saka Tatal yang waktu itu pelaku anak di bawah umur. Itu kurang jurisprudensi siapa? Yang kedua, Ferdi Sambo. Istrinya mengaku diperkosa. Live. Kenapa ini tidak live? Kita minta itu saja. Oh, dia merasa kita takut. Nggak takut. Maka kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. Satu, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Pak Lecu mana di sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN, betul ya Pak Lecu ya? Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes, seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk
kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang tiga ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tangkap. Tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Bayangkan sudah ribut di dalam ruangan, dia masih bilang, kami tetap pada pendirian. Bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti. Kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu. Lihat usiamu. Istri saya, Ibu Ade yang tahu ceritain bagaimana iklim hakim. Ibu Eli juga tahu. Anak saya datang. Ini Dokter Rizka. Ini Eca. Apa? Saya suruh mereka datang biar mereka dengar. Apakah ayahnya yang mesum atau orang yang ada di sana. Maka kami minta Hotman, bawa istrimu. Bawa anakmu. Biar kau bisa lihat suamimu itu seperti apa perilakunya. Jadi inilah poin dari kami. Dari sini kami akan bergerak ke PTSP, menyampaikan surat, dan Bapak Prabowo, Pak Presiden, jangan tolong ditegur Hotman ini bolak-balik posting. Seolah-olah dia orang paling dekat dengan Presiden, bilang-bilang klien. Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa. Ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana. Dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara, pejabat negara, petinggi Polri. Tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Supaya orang takut norak. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami. Maka Pak Kapolres, saya terima kasih sudah datang. Walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi seyogianya tidak bisa masuk. Tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak seramai ini. Tapi kalau pengacara diperlakukan begini, besok akan seperti apa hukum di Indonesia? Silakan Pak Lecu sebagai ketua. Ya, artinya gini ya. Yang jelas ya, yang pertama sudah ada penetapan bahwa ya sidang itu dilakukan live atau terbuka.